Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sanjungkan pada Allah, Tuhan pengasih lagi Maha Penyayang. Salam dan selawat kita sampaikan ke haribaan junjungan kita nan mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah hadirin yang saya muliakan, kalau kita lihat Al-Quran, Ramadan itu di dalam Quran disebut dengan 3 sebutan. 1, Syahrus Siyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang kedua Syahrul Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang ketiga, cerita Ramadan dalam Quran ditutup Allah dengan cerita tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Saya mau ambil cerita yang ketiga. Ramadan itu bulan doa. Dan memang kita harus isi Ramadan itu dengan doa yang banyak. Karena orang puasa itu doanya makbul, satu ya. Nah yang kedua, ini yang perlu jadi catatan penting bagi kita. Nah, jangan sia-siakan berdoa di waktu sahur. Nah, ini dalam kaitan juga menghidupkan malam-malam Ramadan. Ya, menghidupkan malam-malam Ramadan. Ya. Karena doa, momen kedua itu doa yang paling afdol itu, yang paling makbul itu waktu sahur. Waktu sahur. Nah, kalau kita bercerita waktu sahur, kapan waktu sahur itu? Memang kalau di tebing tinggi, di Indonesia kita sulit menandai waktu sahur. Tapi kalau di Mekah gampang, kalau di Mekah ya. Karena biasanya di Mekah itu 1 jam menjelang subuh itu azan. 1 jam menjelang subuh. Bukan Ramadan saja, di luar Ramadan pun 1 jam menjelang subuh dia azan. Karena waktu sahur itu bukan ada bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan pun ada waktu sahur. Terlebih-lebih Ramadan kita bangun 1 malam, 1 bulan penuh. Malam itu kita bangun kan. Nah, itu waktu sahur. Nah, waktu sahur itu 1 jam. Jangan cuman waktu sahur malam yang 1 jam itu cuman diisi cuman pakai makan minum saja. Atau masak sahur sama makan sahur. Tidak. Jadi bagaimana caranya? Pertama, isilah malam Ramadan itu atau yang namanya waktu sahur itu dengan pertama sholat tahajud. Jadi awali waktu sahur itu dengan tahajud. Ini juga bagian dari menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi awali sahur itu dengan tahajud. Malah kata Ustaz Adi Hidayat yang saya dengar, itu man koma. Hadis Nabi itu man koma Ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Itu bukan merujuk kepada sholat tarawih yang 11. Kalau saya lihat analisa dia. Malah dia bilang itu justru penguat sholat tahajud di malam Ramadan. Man qama Ramadan. Siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan. Nah, ya menghidupkan itu artinya dengan sholat. Nah, bulan Ramadan. Maka Allah ampunkan dosanya yang lalu. Jadi waktu sahur itu awali dengan tahajud. 1. Nah, yang kedua, istighfar. Jangan lewatkan istighfar di waktu sahur. Itu rugi orang. Sebetulnya ya kalimat asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Itu kalau kita hidupkan di malam Ramadan itu di waktu sahur, oh luar biasa subhanallah. Ya minimal dengan kalimat yang biasa aja astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rasulullah pernah bilang gini, ada penduduk surga yang masih tinggal di bumi. Saya ulang. Ada penduduk surga yang masih tinggal di bumi. Dia penduduk surga, tapi dia masih tinggal di bumi. Kenapa? Karena belum mati. Belum mati.
Kita kan ini semua merantaunya ini di bumi ini. Merantau. Dunia ini bukan tempat kita tinggal. Dunia ini tempat kita meninggal. Bukan tempat tinggal. Tempat kita meninggal. Nah, jadi tempat kita meninggal. Jadi, eh, kata Nabi, ada penduduk surga yang masih tinggal di bumi. Kata sahabat, ya Rasul, apa ciri-cirinya? Yastaghfiruna bil ashar. Itu kata Quran. Yastaghfiruna bil ashar. Mereka beristighfar di waktu sahur. Maka tak boleh lewatkan waktu sahur itu tanpa istighfar. Ya, satu, salat tahajud. Dua, istighfar. Tiga, doa. Periksa nanti hadis kursi. Asal sepertiga akhir malam Allah turun ke langit bumi. Dia bilang, siapa minta ku kasih, yang mohon ampun ku ampunkan. Sayang orang yang melewatkan waktu sahur itu tanpa doa. Tak boleh. Gimana waktu sahur kita lewatkan tanpa doa? Cuman berpikir hanya cuman masak sahur sama makan sahur. Rugilah. Bangun, doa, minta. Makbul di situ. Tuh, itu penting ya. Apalagi kalimat doa yang orang kadang tak perhatikan, itu penting. Berapa banyak jemaah yang saya tengok di masjid menyepelekan kalimat Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina minan nari ajma'in. Itu di waktu sahur kita ucapkan, Masya Allah, Allahumma atik riqabana, ya Allah hapus. Nah, daftar nama ayah kami, emak kami, anak kami, saudara kami dari api neraka. Itu di waktu sahur dibilang, Masya Allah, jangan lewatkan waktu sahur tanpa doa. Penting itu berdoa di waktu sahur. Ini bagian dari upaya menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi saya ulang lagi, waktu sahur itu, malam itu jangan dilewatkan. Satu, sholat tahajud. Dua, istighfar. Tiga, berdoa. Empat, makan sahur. Bagi makan sahur itu terakhir. Terakhir ya. Makan sahur itu terakhir. Jadi itu catatan penting. Jangan disia-siakan waktu sahur. Upaya dari menghidupkan malam-malam Ramadan. Terakhir. Nah, ini tak ada kaitan dengan malam. Doa menjelang berbuka puasa. Atau berdoa ketika berbuka puasa. Saya pernah di Mekah bulan Ramadan ya. Saya tengok orang sebelum ada yang setengah jam itu begitu buka mendoa mengangkat sebelum buka pun dia sudah ngangkat tangan ke langit meminta kepada Allah. Ada yang 10 menit, paling jatuh 5 menit. Kita di tebing ini 5 menit lagi membuka masih keliling mencari risol. Apa yang kita dapat? Harusnya waktu berbuka tuh kita, jadi kalau saya ajak kita duduk sebelum sudah siap makanan tuh, ada sudah. Nah, menunggu buka itu berzikir, bertasbih, istighfar. Begitu bunyi istrinya berbuka, ambil kurma tuh, ambil air tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah tuh, Bismillahirrahmanirrahim, makan. Habis itu berdoa. Jangan Allahumma lakasumtu saja. Mintalah supaya hidup kita berkah, anak kita berkah, rezeki kita berkah. Jadi tatetannya, jangan lewatkan Ramadan tanpa doa. Terlebih-lebih di malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi saya dan kita semua. Mari kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan apa? Tahajud. Dengan apa? Istighfar. Dengan apa? Doa. Dengan apa? Tutuplah dengan makan sahur. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini berkah dalam dan Allah sampaikan kita di Ramadan akan datang. Terima kasih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.